Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi secara etimologi. Kata morfologi berasal dari kata morf, yang berarti bentuk, dan kata logik yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahan serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Menurut Tramlan, pengertian morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Bentuk kata yaitu kata dasar, contohnya bersepeda, kata berimbuhan, contohnya bersepeda, kata majemuk, contohnya sapu tangan, dan kata ulang, contohnya berbondong-bondong. Pembagian bentuk kata terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata bilangan, kata depan, kata sandang, kata seru. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk-bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses. Morfologi ialah proses pembuahan afik atau afikasi, proses pengulangan atau reduplikasi, dan proses pemajemukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam proses morfologi. Terdapat 3 macam proses dalam morfologi. Yang pertama, proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat ini merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Yang kedua, komposisi atau pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan yang menimbulkan arti baru. Dan yang ketiga, pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan suatu gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya rumah. Rumah dari bentuk dasar rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai infleksi dan derivasi. Dengan kata lain, infleksi atau morfologi infleksional adalah proses morfemis yang diterapkan pada kata sebagai unsur leksikal yang sama. Sedangkan derivasi atau morfologi derivasional adalah proses morfemis yang merubah kata sebagai unsur leksikal tertentu menjadi unsur leksikal yang lain. Dijelaskan juga bahwa semua perubahan afikasi yang melampaui identitas kata disebut sebagai derivasi, sedangkan yang mempertahankan identitas kata disebut sebagai infleksi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang infleksi dalam bahasa Indonesia. Afiksasi atau reduplikasi yang tidak mengubah makna leksikal adalah proses infleksi, dan afiksasi atau reduplikasi yang mengubah makna leksikal adalah proses derivasi. Selanjutnya, proses infleksi dalam bahasa Indonesia meliputi afiksasi dan reduplikasi yang dipaparkan berikut ini. Contoh dari infleksi dalam bahasa Indonesia adalah ibu memotong-motong kue dan Roni menepuk-nepuk punggungku. Pada contoh kalimat tersebut, fungsi predikat diisi verba reduplikasi transitif tindakan plural memotong-motong dan menepuk-nepuk. Verba reduplikasi transitif tindakan plural ini diturunkan dari proses reduplikasi penuh pada verba transitif tindakan memotong dan menepuk atau dari leksem potong dan tepuk. Hal itu berarti pada verba reduplikasi transitif tindakan. Yang selanjutnya, reduplikasi infleksi dalam bahasa Indonesia. Proses reduplikasi penuh pada verba transitif tindakan merupakan proses reduplikasi infleksi
Karena untuk menyatakan pluralitas tindakan tanpa mengubah makna verba tersebut, proses reduplikasi penuh bisa terjadi secara teramalkan pada banyak verba transitif tindakan dan memiliki makna yang tetap, yakni pluralitas. Dengan demikian, reduplikasi penuh infleksi ini adalah proses reduplikasi infleksi yang berfungsi menurunkan verba reduplikasi transitif tindakan plural. Saya akan membahas materi tentang derivasi dalam bahasa Indonesia dan reduplikasi derivasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu derivasi dalam bahasa Indonesia, penentuan proses derivasi dan infleksi dengan membandingkan ada atau tidaknya perbedaan makna, leksikal verba afiksasi dengan dasar yang ditunjukkan oleh perbedaan identitasnya. Proses derivasi dalam bahasa Indonesia, khususnya pada verba, dapat dibedakan menjadi dua, yakni derivasi transposisional dan derivasi tak transposisional. Derivasi transposisional adalah derivasi yang tidak mengubah kelas kata, namun tetap mengubah makna leksikalnya. Contohnya yaitu, sekarang Judi mulai menjemur. Yang kedua, reduplikasi derivasi dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam bahasa Indonesia ditemukan reduplikasi derivasi yang terbentuk reduplikasi penuh dan reduplikasi dengan perubahan fonem yang dapat menurunkan leksem tertentu. Proses reduplikasi derivasi dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari kalimat di bawah ini. Contohnya, Budi dan Iwan duduk-duduk di ruang depan. Rita masih malu-malu bersolek, dan dia membolak-balik novel.